Shalom umat Tuhan, khususnya GBI Cempaka Mas dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita untuk bertemu secara ibadah online. Dan saya harap kalian tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa tetap 3M, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mari kita siapkan hati kita minggu pagi yang cerah ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan dan menaikkan pujian dan penyembahan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Naikkan pujian ini saudara dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam ibadah hari ini di awal bulan Oktober. Kita berdoa, Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat rahmat dan kasih-Mu, di mana Tuhan izinkan kami memasuki bulan yang baru. Kami tahu ada rancangan Tuhan, ada berkat Tuhan, terobosan terjadi di bulan Oktober ini. Kasih dan anugerah-Mu terjadi terus dalam hidup kami, biar kami semakin melekat, menyatu dengan Tuhan, dan terus kami tinggal mendesak dalam hadirat Tuhan, sebab kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kemuliaan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di awal bulan Oktober ini. Sangat luar biasa ya, kita walaupun melewati minggu lepas minggu, bulan, dan kita udah hampir di ujung tahun 2020 ini. Nah, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam kitab Bilangan 17, perikopnya tongkat Harun berbunga. Saya akan baca dari pas ayat 1 sampai dengan ayat 4, lompat ke ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikan suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu ke dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih tongkat, orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kau dengar. Kita lompat ke ayat ke-7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Nah, ayat 8 ini sesuatu yang baru, terobosan yang baru terjadi. Dikatakan ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuah-buah badam. Saudara yang kasih Tuhan, pada zaman Musa ada tabernakel Musa, tempat orang-orang akan bertemu dengan Tuhan yang diwakili oleh imam-imam para Lewi dan keturunan Harun. Nah, pada saat itu perintah Tuhan kepada Musa diminta supaya setiap suku dari bangsa Israel 12 suku kemudian harus bawa satu tongkat. Kemudian tongkat orang Lewi harus tulis namanya, dari tongkat itu adalah Harun. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan ketika keesokan harinya Musa masuk ke dalam kemah pertemuan, ada perubahan yang dahsyat. Tongkat itu saudara bertunas, bukan hanya bertunas, tapi tongkat itu berbunga. Tidak hanya berhenti berbunga, tapi tongkat itu juga berbuahkan buah badam. Saudara, tongkat tanpa media terjadi perubahan. Tidak ada media, tapi yang ada cuma kehadiran Tuhan dalam kemah pertemuan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, hari-hari ini engkau merasa sendirian, seperti tongkat, tanpa koneksi. Enggak ada orang yang tahu tentang hidupmu, tetapi sadarlah kalau engkau bersama dengan Tuhan, sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Maka firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul, dampak orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada dampak orang yang sering tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada perubahan yang hebat dan yang sangat luar biasa. Tongkat itu mengalami transformasi, ada satu perubahan. Kalaulah tongkat aja bisa berubah, apalagi engkau taruh hidupmu dalam kemah pertemuan dengan Tuhan. Saya percaya ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara tidak alami mujizat, tapi ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, minimal hatimu semakin hari semakin berubah, melekat,
kepada Tuhan. Engkau tidak gampang galau, engkau tidak gampang takut, engkau tidak gampang khawatir. Sebab engkau merasakan terus kehadiran Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Saudara, kalau kita membaca juga dalam kitab Yesaya, bagaimana hadirat Tuhan itu luar biasa. Di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-6 sampai ke-8 dikatakan begini. Dalam perjanjian lama orang bertemu Tuhan tuh di Gunung Sion, di Bukit Sion, di rumah Daud. Ya, tadi kita bicara tentang tabernakel Musa yang diwakili oleh para imam-imam Lewi keturunan Harun. Nah, dalam kitab Yesaya dikatakan begini, pasal 25 ayat 6 sampai 8, Tuhan semesta alam menyediakan di Gunung Sion, tempat penyembahan bangsa Israel di Gunung Sion. Bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaringkan endapannya. Dan di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Ayat 8, Ia, Tuhan maksudnya, akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkan. Nah, di dalam perjanjian lama juga dalam kitab Yesaya ini ayat yang ke-6, tuh di Gunung Sion Tuhan menyediakan perjamuan yang bergemuk dan bersumsum, anggur-anggur yang Tuhan dimurnikan. Artinya apa? Tuhan tahu memberikan yang terbaik kepada orang yang sering tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada rasa damai, ada rasa kenyamanan, ada rasa kepuasan, itu artinya ada berkat yang istimewa. Engkau bisa punya uang banyak, engkau bisa punya perusahaan, tapi kadangkala hatimu enggak damai, engkau enggak merasakan hadirat Tuhan, engkau enggak penuh dengan sukacita, engkau enggak penuh dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Meskipun hartamu banyak, tapi engkau selalu galau, engkau gampang emosi, engkau gampang marah karena beban dan tekanan persoalan dalam kehidupan saudara. Saudara naik ke Gunung Sion, tinggal dalam hadirat Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, Dia mengoyakkan kain perkabungan. Seluruh negeri, seluruh bangsa hari ini ada kain perkabungan. COVID-19, dampaknya resesi ekonomi yang sangat luar biasa, orang-orang ketakutan, dan Dia berkata orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengoyakkan kain perkabungan. Artinya kita pun diizinkan menghadapi masalah, tetapi bersama Tuhan ada solusi sebab Dia sendiri sudah mengoyakkan. Ya, 2000 tahun yang lalu Dia katakan sudah selesai. Ayat yang ke-8 dikatakan maut pun ditiadakan, aib dan air mata. Hari-hari ini engkau mungkin merasakan tekanan persoalan dalam kehidupan. Engkau enggak dianggap oleh siapapun. Tapi saudara, kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, engkau adalah umat kepunyaan Tuhan. Engkau pilihan Tuhan. Sadari ini saudara. Ya, engkau ada di rumah. Mungkin kau sedang sendiri. Tidak ada yang melihat saudara, tapi surga melihat saudara. Wow. Saudaraku ini kasih Tuhan, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Nah, dampak bagi kita yang sering tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, dikatakan dalam Mazmur 62. Saudara bisa buka Mazmur 62. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ya, yang pertama, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan itu hatinya selalu tenang. Hanya dekat Allah saja. Menghadapi situasi hari-hari ini, Tuhan minta supaya kita tenang. Ketenangan didapat ketika kita sering tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya 2 bulan yang lalu, saya pun terpapar sakit COVID-19. Ya, saya terkena COVID-19 kurang lebih, saya mengisolasi diri di rumah selama 3 minggu. Dan puji Tuhan, ketika demam, ketika sesak napas, saya hanya minta surga menyentuh saya. Saya cuma minta surga menyerbu pikiran saya, hati saya. Saya bikin hati saya setenang-tenangnya, hidup mati di dalam Tuhan. Saudara, dengarkan ini,
COVID tidak akan bisa membunuh engkau. Iblis tidak bisa membunuh engkau. Sebab satu ayat dalam Mazmur 39 ayat yang ke-6. Hanya berapa terlempap engkau tentukan umurku ya Tuhan. Bukan COVID yang menentukan umur saudara, bukan iblis yang menentukan umur saudara, tapi atas penentuan Tuhan. Sehingga waktu saya terkena setelah hasil swab ya dari dokter tanggal 18 Agustus saya dinyatakan positif. Kemudian teman saya datang, dia yang pernah kena COVID, dia bilang begini, kalau saya sembuh, kamu pun pasti sembuh. Saya katakan yes dan amin. Dan saudara makan obat 5 hari, semua gejala hilang, demam hilang, mules sakit perut hilang, kemudian diare juga hilang, sesak napas juga hilang. Kita punya Tuhan yang hebat. Tetapi kalau saudara ketika engkau sesak napas, kemudian engkau tidak tenang, pikiranmu kacau, engkau ketakutan dengan kematian, saudara sesak napasmu bertambah. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau engkau takut, imunmu menjadi lemah. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Saya setiap hari minta sentuhan surga. Roh Kudus jamah saya. Sehingga saya sering memberikan kekuatan kepada teman-teman. Bahkan beberapa gembala, sekarang ini saya setiap hari telepon mereka. Saya kirim kesaksian saya bilang sama mereka, Pak saya sudah lewati hal tersebut. Kalau saya sembuh, Bapak harus sembuh juga. Yang penting Bapak tenang. Mereka bilang, Pak terima kasih untuk kesaksian Bapak mengeluarkan betul waktu sesak napas, kami galau, kami ketakutan. Dan waktu saya kasih tahu, bukan COVID yang menentukan umur kita, bukan masalah yang membuat kita hancur, tapi atas penentuan Tuhan lah. Kalau Tuhan berkata sudah selesai, enggak sakit pun bisa pulang saudara. Mazmur 33:3, ketika engkau berseru kepada nama Tuhan, Dia pasti menjawab. Maka berserulah kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 itu luar biasa dari Yeremia maksud saya. Yeremia 33 ayat yang ketiga berseru dan Dia menjawab. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sesungguhnya aku kata Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan akan menyembuhkan mereka. Tuhan datang kalau kita berseru dan Dia pasti datang untuk memberikan kesembuhan dan kuasa mujizat. Percayalah, kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kita barang satu detik pun. 3 minggu saya di tempat tidur, saya hanya melekat kepada Tuhan. Saya isolasikan diri saya, puji Tuhan, istri saya mempersiapkan makanan, taruh di depan pintu saudara. Kemudian saya sendiri hampir 2-3 minggu, Nggak bisa tidur. Coba saudara bayangkan, perut mulas, badan capek, lemah, diare, dan mulai sesak napas. Cuma satu, Tuhan aku butuh Engkau. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu kita diizinkan mengalami kesendirian, ya seperti Elia saudara. Rasanya pengen mati seperti Elia. Setelah dia membantai 450 Nabi Baal. Tadinya betapa hebat pengurapan dalam dirinya. Tetapi ketika ada tekanan, dia pun merasa seolah-olah tidak mampu. Waktu engkau tidak mampu, seperti Yesus di Taman Getsemani. Waktu itulah Yesus ketakutan dan waktu itu ada malaikat. Dengar ini, Mazmur 34 ayat 10 katakan, malaikat Tuhan berkemah menjaga melindungi kita semua. Jadi jangan pernah izinkan hatimu galau, kacau. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya, terus tinggal, terus desak, melekat kepada Tuhan. Ada jaminan hidup saudara akan lebih tenang lagi. Uang enggak mau bisa membuat engkau tenang. Bisnismu juga enggak bisa buat engkau tenang. Hari-hari ini situasi fluktuate, ya, enggak jelas. Tapi dengan Tuhan engkau akan mendapatkan ketenangan. Itu yang pertama. Nah yang kedua ya, maka kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua kita baca Mazmur 60 ayat yang ke-14. Mazmur 60 ayat yang ke-14 dikatakan demikian ayat firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Wow. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sekali lagi, ya ini doa mohon kemenangan oleh Daud.
Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yang kedua, perbesar Tuhan. Perbesar nama Tuhan. Dan bukan perbesar masalahmu. Ya, sekali lagi, perbesar Tuhan dan bukan perbesar masalahmu. Ini doa daripada Daud, saudara. Dengan Allah kita lakukan perkara-perkara besar. Kita tahu Daud ini seorang yang kecil, yang gak punya kekuatan secara fisik. Tetapi kalau kita membaca bagaimana waktu dia melawan Goliat, saudara, dalam 1 Samuel 17, ya, itu sebenarnya tidak sebanding Daud yang kecil melawan Goliat yang tingginya 6 hasta tersebut. Enggak sebanding. Seharusnya Saul yang melawan. Tetapi saudara, Daud datang bukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi seharusnya Saul yang melawan Goliat, dia ketakutan. Ya, bahkan dia bilang, waduh, Daud mana mungkin. Tapi Daud ini orang yang luar biasa. Dia tahu ada Tuhan yang hebat yang tinggal dalam kehidupan dia. Kolose 1 ayat 26, 27 dikatakan ayat 27, Kristus di dalam kita itu luar biasa. Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Dia sanggup menebus saudara dan saya. Dia sanggup memindahkan saudara dari neraka ke surga. Itu pekerjaan Kristus Yesus Tuhan kita yang tinggal di dalam kita. Itu yang dimiliki oleh Daud. Sehingga waktu Daud melawan Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 45, perkataan Daud ini memperbesar nama Tuhan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau dalam tekanan, dalam masalah, teruslah perbesar nama Tuhan. Fokus hidupmu jangan kepada masalahmu. Ketika engkau berfokus kepada masalah, seperti Petrus juga, waktu Yesus suruh dia turun, kemudian dia berjalan, dia dengar suara itu, dia berjalan, tetapi waktu dia berfokus kepada angin kiri dan kanan, dia mulai tenggelam. Jangan engkau ditenggelamkan oleh masalah saudara. Saya mau baca apa yang dikatakan Daud dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan begini. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak serta lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, El Gibor, El Shaddai, Adonai, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Dia bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dia datang dengan nama Allah, pencipta alam semesta. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah setiap hari. Ketika engkau melekat kepada dia, engkau akan merasakan kehadiran kekuatan Tuhan dalam hidup saudara. Di dalam situasi ketakutan, kalau engkau datang kepada Tuhan, ada kekuatan roh di dalam saudara itu bergerak, ya, sehingga pikiranmu yang takut berubah menjadi engkau menjadi pemberani. Ayat 46 kata Daud begini saudara, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, ya, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saudara, lihat cara Tuhan bekerja. Lihat cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja kalau kita tinggikan nama Tuhan ketika engkau dalam kesesakan. Ketika engkau dalam kesesakan, saudara, teruslah tinggikan nama Tuhan. Ketika engkau merasa tekanan hidup ini begitu luar biasa, tinggikan nama Tuhan. Katakan kepada masalah, masalah, engkau tidak akan membuat saya tergeletak. Dan Tuhan hari ini, ya, seperti Daud, aku mendatangi engkau masalah. Hari ini masalahku selesai. Sehari mungkin belum ada kelihatan perubahan. 2 hari, 3 hari, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita punya Tuhan yang berjanji, dia pasti menepati janjinya. Percayalah akan perkataan kuasa kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong, dia bisa kita andalkan. Ketika tidak ada jalan, dia sanggup membuka jalan baru. Itulah Tuhan. Jadi waktu ada kehidupan ini terus melekat, tinggal dalam hadirat Tuhan,
Engkau akan terus memperbesarkan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau tidak gampang ketakutan, engkau tidak gampang galau, engkau tidak gampang kecewa. Engkau, apalagi hari-hari ini orang kadangkala parno dengan penyakit COVID-19 ini. Ya, semuanya kemana kita mau pergi semua terbatas, sebentar cuci tangan kadangkala bikin orang jadi stres. Tinggal dalam hadirat Tuhan, melekat kepada Tuhan, perbesar Tuhan, jangan perbesar COVID. Stop berbicara COVID. Saya sudah hampir satu bulan lebih, saya tidak mau nonton TV tentang angka-angka COVID dan lihat angka-angka kematian. Saya bilang saya mau hidup sebab saya punya Tuhan yang hidup. Dan sekali lagi saya bilang Tuhan belum selesai dengan saya. Dan puji Tuhan, ya walaupun berat badan agak turun tapi langsing dan tambah kuat, tambah sehat. Percaya kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Yang setuju katakan yes, kita punya Tuhan hebat. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya, jadi yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan. Dan waktu engkau melekat kepada Tuhan, engkau gampang memperbesar Tuhan dan bukan memperbesar masalah. Jangan engkau diinjak, ditekan oleh masalah. Yang terakhir, yang ketiga, kita baca dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jangan gampang tawar hati. Hari-hari ini bukan engkau saja menghadapi masalah, semua orang menghadapi masalah. Tapi kalau kita gampang galau, gampang kecewa, ya, engkau akan mudah dikuasai oleh iblis. Pekerjaan iblis membuat hati kita tidak percaya. Ya, kita gampang mudah marah, mudah putus asa, mudah tawar hati. Daud tipikal orang yang tidak gampang menyerah. Daud tipikal orang yang tidak gampang untuk goyah, tidak gampang dia kecewa. Coba lihat dalam Mazmur 3, Saudara. Lihat, kita baca dalam Mazmur 3. Judulnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ini bangun pagi, bukan minum kopi, bukan cari kue, bukan cari sarapan, tapi Daud menyanyi untuk menghadapi musuh. Berarti bangun pagi sudah dihadapkan dengan musuh, saudara. Karena di dalam Mazmur 3 ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Anaknya juga jadi musuhnya, bukan dukung dia sebagai bapaknya, mertuanya juga mau bunuh dia, di Ziklag, ya, teman-temannya, ya, sekutunya dia berbalik menyerang Daud. Nah, apa yang dikatakan Daud dalam ayat yang kedua? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kita lompat ayat yang ke-6. Saudara, dalam masalah dikatakan aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ketika ada masalah seperti Yesus juga. Ya, di dalam kitab Markus tuh. Di dalam gelombang Yesus tertidur. Daud pun ketika ada masalah dia bisa tidur. Ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wah, dia tidak takut sebab dia punya Tuhan yang luar biasa. Hatinya tidak tawar, tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa. Daud ini ya, dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan. Ya, dibangun pagi, sudah berhadapan dengan musuh, tapi dia selalu meninggikan. Dia tidak izinkan hatinya dikuasai oleh ketakutan. Dia minta hanya Tuhan yang mengisi kehidupan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala waktu kita bangun pagi juga masalah sudah datang, menghantui kita, menekan kita. Kuncinya hanya dekat Allah saja dan jangan perbesar masalah. Dan kemudian jangan gampang engkau tawar hati. Ya, ketika engkau jauh dari Tuhan,
engkau gampang disikat oleh si jahat tersebut. Tapi kalau engkau melekat kepada Tuhan, jadi biji mata Tuhan. Alkitab berkata, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Daud memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Goliat dihantam sama dia. Musuh-musuhnya dikalahkan sama dia. Karena Daud orang yang melekat kepada Tuhan. Jadi ada tiga ciri orang, ada tiga dampak. Ciri orang melekat kepada Tuhan, hidupnya lebih tenang, dia selalu memperbesar Tuhan, bukan memperbesar masalah. Yang ketiga, hatinya tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa. Kita berdoa, sekaligus kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berdoa supaya di bulan Oktober ini, saudara semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dalam 2 Timotius 3 itu dikatakan, menjelang kedatangan Tuhan hari-hari semakin jahat. Ekonomi kita semakin hari semakin tidak menentu, tapi bersama dengan Tuhan pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Dia buka jalan ketika tidak ada jalan. Jangan izinkan keputusasaan, jangan izinkan kekecewaan menguasai hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Sesungguhnya kami dari debu dan tanah, tapi Engkau yang menciptakan kami. Engkau memberikan roh-Mu yang ada di dalam kami. Sehingga sampai dengan hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Hamba-Mu pun bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau di bulan-bulan awal Agustus yang lalu Engkau izinkan segala sesuatu terjadi. Melewati proses COVID-19 kurang lebih selama 3 minggu Tuhan. Hamba tergeletak di rumah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini. Betapa hebat dan luar biasa. Ketika kami mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan, bukan untuk menjatuhkan kami, tapi akan membuat iman kami semakin naik. Dan hari ini aku katakan, tidak ada yang salah dalam kehidupan Bapak dan Ibu saudara sekalian ketika engkau punya masalah. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, hanya dekat Tuhan kau merasa tenang. Dan perbesar terus nama Tuhan, jangan izinkan kekecewaan. Tuhan, siapapun yang sakit COVID, sembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun yang mengalami beban berat, angkat beban mereka. Siapapun melakukan kesalahan, dia datang untuk menyelamatkan. Siapapun yang berdosa hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Sebab di dalam Yesus ada kelegaan, di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus semua ada jawaban. Dan lihat cara Tuhan bekerja dengan dahsyat ketika engkau mulai meninggikan, mengagungkan raja di atas segala raja. Ketika seperti Daud menghadapi Goliat, dia tidak ada ketakutan, dia tidak tawar hati sebagaimana Saul, tapi dia tinggikan Tuhan. Engkau bisa mendatangi kami dengan COVID, engkau bisa mendatangi setan, bisa mendatangi kami dengan berbagai masalah, tapi kami datang dalam nama Allah pencipta alam semesta, Yesus Kristus Tuhan. Dan sembuhkanlah semua orang yang berbeban berat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di awal bulan ini. Saudara di rumah, kalau enggak ada perjamuan kudus bisa ambil roti. Dan kemudian saudara bisa, kalau tidak ada anggur, ambil teh juga boleh ya. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dia datang ke tengah dunia ini mencari semua orang yang berdosa. Dan dia menebus kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Dia hadir dalam kehidupan saudara. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara mari bangkit berdiri, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Tubuhnya dicaci, tubuhnya ditendang, dipukul, dihina, dicaci maki. Sesungguhnya semua beban, kutuk ditanggung melalui tubuhnya. Supaya tubuhmu yang mati tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Di tanganmu ada tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang asalnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Inilah darah anak domba yang tercurah dan tertumpah bagi semua manusia yang percaya kepada Dia. Melalui darahnya kita ditebus oleh kuasanya, oleh semua dosa-dosa kita, semua kutuk, semua penyakit. Dan di atas kayu salib Dia berkata semua sakit menyakit, semua kutuk, aib dan air mata pun ditiadakan. Hidupmu yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba bersama Kristus Yesus dan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa, kami bersyukur kami bisa mengakhiri bulan September dan kami memasuki bulan Oktober. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, dan kami mau terus masuk mendesak dalam hadirat Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami bisa membayangkan seperti Musa, ya, kemudian meletakkan semua tongkat. Demikian juga kami meletakkan hidup kami di hadirat Tuhan, seperti di kemah pertemuan waktu zaman Musa. Ketika kami meletakkan hidup kami Tuhan, meskipun tidak ada koneksi dengan orang-orang yang ada di dunia ini, tapi kami punya koneksi dengan Sang Pemilik kehidupan, maka tongkat itu, maka hidup kami mengalami perubahan. Ada tunas kehidupan mengalir dalam kehidupan kami. Bukan hanya bertunas Tuhan, ada bunga, ada perkembangan yang sangat luar biasa terjadi. Bukan hanya kembang dan tunas yang tumbuh, tetapi berbuah. Hidup kami akan berbuah. Kami punya masa depan luar biasa. Mari saudara dikasih Tuhan, berkata-katalah kepada dirimu, bernubuatlah kepada dirimu. Katakan yang sakit, aku sudah disembuhkan Tuhan. Katakan kepada COVID, selesai sudah. Katakan kepada penyakitmu, sembuhlah dalam nama Yesus Kristus. Katakan kepada masa depanmu, aku memiliki masa depan yang luar biasa. Masa depanku diberkati Tuhan, bagian hidupku punggung gunung-gunung. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa, karena aku menghidupi kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat GBI Cempaka Mas, seluruh pengerja, seluruh siapapun yang menonton ibadah online pada hari ini. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan berkata kepada engkau, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku mengenal engkau, aku mengasihi engkau. Jadi jangan takut, sebab Tuhan mengasihi saudara. Jangan berbuat dosa, tapi bertobatlah dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Saudara, kita sudah selesai ibadah, ya. Kita akan akhiri dan terimalah doa berkat. Angkat kedua tanganmu, bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, engkau punya engkau milik kesayangan Tuhan. Jangan takut dalam menghadapi hidup ini. Dia ada bersama dengan engkau, dia ada dalam rumah tanggamu. Engkau yang ada di rumah sakit juga, jangan izinkan kekecewaan. Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, ada malaikat berpasukan tembok api menjaga engkau. Tuhan, sertai umat-umatmu dalam pengurapan Roh Kudus, sampai engkau datang kali yang kedua untuk menjemput semua kami di awan-awan yang permai. Kami punya masa depan yang luar biasa, kesehatan kami diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden.
Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.